Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada saudara sekalian, karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita. Saudaraku, di tengah sukacita saat ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Di dalamnya terdapat kisah saat-saat berita Paskah itu pertama kali disampaikan dan diterima oleh beberapa perempuan yang datang ke makam Yesus. Ada dua hal penting yang disampaikan kepada mereka. Yang pertama kita temukan dalam ayat yang ke-6. Orang muda yang berjubah putih itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kita bisa membayangkan, saudaraku, betapa terkejutnya mereka. Sesuatu yang tidak disangka terjadi. Yesus yang mereka saksikan disiksa dan dibunuh beberapa hari yang lalu, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam kubur, ternyata sudah bangkit. Walaupun sebelumnya Yesus sudah pernah berkata bahwa anak manusia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi saat semua itu terjadi, mereka tetap saja terkejut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tahukah saudara, makna Paskah sangat sentral dalam ajaran Kristen. Kita semua tahu ada Natal, itu hari di mana Yesus dilahirkan. Dan pasti kita juga semua tahu bahwa hari Jumat Agung juga ada, di mana Tuhan Yesus mati demi menanggung hukuman dosa-dosa kita. Tetapi apa istimewanya kelahiran dan kematian Yesus dari kelahiran dan kematian manusia pada umumnya, kalau tidak ada Paskah atau tidak ada kebangkitan? Dengan bangkitnya Yesus, maka Natal dan Jumat Agung diberi makna penting bagi iman percaya kita. Dengan demikian hidup kita tidak lagi berakhir pada kematian, sebab ada kebangkitan sesudah kematian, asal kita percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat kita yang mati dan bangkit itu. Tentang hal ini Rasul Paulus sempat katakan dalam Roma 6 ayat 3 hingga ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Secara sederhana Rasul Paulus mau katakan bahwa dengan mengikut Yesus dalam kesetiaan sampai mati, maka kelak kita pun akan menikmati kebangkitan bersama Kristus yang telah bangkit. Bukan main, saudaraku. Keselamatan ini dinyatakan kepada kita yang sesungguhnya tidak berlayak karena keberdosaan kita. Oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, masa depan kita menjadi indah. Melalui kebangkitan, Allah mau menyatakan bahwa Ia memberi hidup kepada kita. Inilah tema perikop kita saat ini, saudaraku, yaitu Allah memberi hidup. Selanjutnya, saudaraku, orang muda yang berbaju putih yang tak lain adalah malaikat Tuhan itu berkata lagi tentang hal yang kedua dalam ayat yang ke-7. "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Hal yang kedua ini nampaknya sederhana saja, tapi makna lain yang terkandung di dalamnya mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan bagi masa depan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus yang telah mendahului para murid ke Galilea itu
adalah Tuhan Yesus yang telah mendahului kita juga ke masa depan kita, ke hari esok kita. Dan hari esok itu ada dalam genggamannya, karena Ia telah mendahului kita. Berarti Ia juga tahu jalan mana yang terbaik, yang patut kita tempuh, saudaraku. Tetapi Dia yang mendahului kita juga adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang menuntun kita dalam setiap rencananya. Dialah Sang Immanuel yang sesungguhnya. Inilah kekuatan kita, saudaraku. Itulah yang membuat seharusnya kita tidak putus asa dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dan kecewa secara berlebihan dalam menghadapi setiap kenyataan hidup dalam dunia ini. Kalau pada saat ini, saudaraku, umat manusia sedang berhadapan dengan bencana virus corona yang begitu hebat, saat ini iman kita harus berbicara. Allah yang memberi hidup itu adalah Allah yang juga menjamin kehidupan kita. Ia mampu ada bersama dengan kita dan menopang kita. Dialah Sang Immanuel yang telah berjanji beserta kita dalam segala hal. Dia telah bangkit, dan karena itu Dia mampu menjamin semua janji manisnya buat kita semua. Entah kita nikmati saat ini ataukah nanti pada saat Dia datang kembali. Jangan ragu untuk andalkan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu, saudaraku. Jangan ragu untuk menyongsong masa depan, walau saat-saat ini seakan-akan sedang dikuasai oleh kehebatan virus corona. Saudaraku, Tuhan Yesus lebih dahsyat dari apapun masalah yang sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu itu adalah Tuhan bagi masa depan kita, yang sekaligus menjamin dan memberi hidup kepada kita. Terpujilah Kristus, saudaraku. Amin.